Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, ini kita melanjutkan kajian Fathul Qorib, yang pada kesempatan kali ini kita masuk pada beberapa hukum suf'ah. Ya, suf'ah itu kalau dalam bahasa Jawa adalah ngejoki rego, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ya suf'ah ini adalah hak yang diberikan oleh syariat dalam kepemilikan bersama, ya. Jadi untuk apa? Misalkan si A dan si B ini punya tanah bersama. Lah kemudian salah satu dari si A dan si B ini menjual. Misalkan si A ini mau menjual tanah yang dimiliki bersama oleh si A dan si B. Jadi si A dan si B ini membeli suatu tanah, ya. Misalkan harganya ini tanahnya dalam 1 hektar itu 500 juta. Si A 250, si B ini 250. Lah, misalkan suatu saat si A ini mau menjual, nah maka ya, ini harus ditawarkan terlebih dahulu kepada si B. Apakah si B, ya, yang karena tanah ini milik bersama mau membeli tanah ini, ya, mau membeli kepemilikan yang separuhnya ini, ya. Jadi hak untuk membeli terlebih dahulu sebelum menjual kepada salah satu orang lain, ya. Hak untuk membeli terlebih dahulu sebelum si A ini menjual kepada orang yang lain, ya. Jadi itu adalah suf'ah. Lah misalkan tanah ini sudah terjual, ya. Tanah ini sudah terjual kepada orang lain, ya. Dia ini belum menawari ke si B. Lah maka si B ini berhak untuk mengambil alih, berhak untuk menggugat atau membatalkan penjualan yang dilakukan oleh si A, ya. Karena apa? Si A ini menjual tanpa izin dan tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada si B. Ujuk-ujuk moro-moro tanah ini dijual, ini tidak diperbolehkan, ya. Makanya suf'ah itu adalah wa syuri'at lidaf'id dorori. Jadi suf'ah ini disyariatkan untuk menolak kerugian, ya. Jadi seperti itu gambaran tentang suf'ah. Kita maknai terlebih dahulu, kemudian kita jelaskan sedikit demi sedikit. Ketika nanti ada pertanyaan atau kebingungan dalam permasalahan ini, atau ada yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari atau bermasyarakat, maka nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa menghubungi media sosial yang kami miliki. Ini pengajian ini melanjutkan pengajian online jilid pertama yang dilakukan pada bulan Ramadan dulu. Karena seharusnya santri-santri sudah kembali pada tanggal 3 Juni kemarin, karena masa PSBB dan darurat COVID-19 ini diperpanjang, maka santri-santri tidak bisa kembali ke pondok sebagaimana jadwal biasanya, sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku faslun fasal suci. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Fi ahkami syufu'ati ing dalem jelasaken pira-pira hukumi ngejoki rego, ya. Wa hiya utawi syuf'ah iku bisuku nil fa'i kelawan den sukun fa'i. Jadi syuf'ah, ya. Shin di dhamma, kemudian fa-nya ini disukun syuf'ah. Wa ba'dul fuqaha'i utawi sebagiane ulama fikih iku yadummu dhammahaken, ya, ngewaca dhamma sapa ba'dul fuqaha ha ing lafat syuf'ah, ya, ha ing lafat
syuf'ah. Jadi bisa dibaca syuf'ah, bisa dibaca syufu'ah. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya wa makna utawi maknane syuf'ah luhotan ing dalam cara bahasane iku adhammu kumpul. Jadi maknanya syuf'ah ini secara bahasa kumpul. Karena syuf'ah ini adalah sesuatu yang dimiliki bersama, ya, sesuatu yang dimiliki bersama. Wa syar'an utawi syuf'ah ing dalam cara syara'i iku hakku tamallukin hake amrih miliki kohriyun kang meksa yasbutu kang tetep apa hakkuhu li syarikil qadimi maring sekutoni kang qadim, ya, maring wong kang serikat kodim ala syarikil hadisi ing atase sekuton anyar bisa bisyarokati bisa bisyarikati kelawan sebab sekuton biiwadin kelawan biaya alladzi malaka kang miliki sopo syafi'. Syafi' itu siapa? Orang yang syuf'ah, ya, orang yang menuntut syuf'ah bihi kelawan iwat. Wa suri'at lan den syariataken apa syuf'ah lidaf iddorori, ya, lidaf iddorori korono nolak kerugian. Lah, jadi syuf'ah ini secara syariat atau secara maksud yang di dalam kitab ini adalah hakku tamallukin kohriyun, ya. Jadi hak untuk memiliki, ya, hak untuk ingin memiliki secara paksa karena itu sudah haknya, ya. Dari orang yang mitra lama kepada mitra baru, ya. Bisa babi syarikati bi iwadi bil iwadi alladhi malakabihi, ya, sebab dia itu sudah berserikat dan nanti diganti dengan serikat, diganti dengan biaya yang menjadi miliknya. Yang menuntut ini nanti mengganti meminta untuk diganti biaya. Misalkan seperti ini. Syarik kodim dan syarik hadis maksudnya adalah begini. Saya dulu ketika membeli tanah ini berserikat dengan Rizki atau berserikat dengan siapa ini dari kelas ini. Lah kemudian saya ini, ya, menjual kepada syarik hadis, ya, kepada mitra yang baru, ya. Padahal saya ini sudah bermitra kepada Rizki tadi. Ketika saya sudah menjual tanah ini yang kepemilikan hanya separuh milik saya, kemudian sampean sebagai syarikil qadim ini menuntut dengan paksa membatalkan penjualan sebagian tanah yang saya jual kepada orang lain, ya. Jadi tuntutan syarik qadim kepada syarik hadis, tidak, ini penjualannya tidak sah karena mitra saya yang dulu ini tidak menawarkan kepada saya ketika menjual tanah, ya. Jadi seperti itu. Intinya adalah ketika sampean memiliki suatu barang yang dimiliki secara bersama, ketika mau menjual barang tersebut harus meminta izin atau harus menjual barang sampean itu kepada mitra sampean, kepada orang yang bekerja sama atau kepada orang yang memiliki barang itu secara bersamaan, ya. Memiliki barang itu dengan kepemilikan bersama. Wa syuf'atu utawi akad syuf'ah iku wajibatun wajib aisa bitatun kang tetep lisyariki maring sekuton bil khultati kelawan khultah au campuran, ya. Ai khultati suyui tegese campuran kang sumrambah. Duna khultatil jiwari kudu campuran kang tetanggan, ya. Fala suf'ata mongko ora ono akad suf'ah iku maujud lijarid dari maring tonggo omah, ya, tonggo omah.
mula iku mula sikon cedhek kana kang ana apa jar au ghairahu utawa liyane mula sikon ya. Jadi seperti itu. Syuf'ah ini hukumnya wajib ya. Maksudnya wajib ialah tetap kepada syariki bil khultoh, yakni orang yang berserikat dalam sesuatu yang bisa bercampur. Khultoti suyu itu campurannya itu ya sudah campur seperti biasa ya. Campur memang barang itu jadi satu. Misalkan tanah 1 hektar ya jadi satu itu. Tanah 1 hektar itu dimiliki secara bersama oleh 2 orang, bukan milik tetangga saja. Maka ada 2 syuf'ah. Ini di dalam madhabnya Syafi'i, ini syuf'ah ini yang wajib ini adalah syuf'ah yang bil khultoh, ketika barang ini dimiliki secara bersama, bukan bil jiwar ya. Bukan bil jiwar. Nah, ada 2 syuf'ah, satu syuf'ah bil khulto, satunya lagi syuf'ah bil jiwar. Kalau syuf'ah bil khulto itu ya satu tanah dimiliki secara bersama. Tapi kalau khultah bil jiwar itu adalah misalkan tanahnya ini milik sampean, nah kemudian di samping sebelahnya ini punya orang lain. Lah sampean tidak wajib untuk menawarkan ketika mau menjual tanah ini, tanah milik sampean ini menjual kepada tetangga yang memiliki atau tanah yang dimiliki oleh tangga sampean, atau tanah tetangganya, tanahnya sampean, itu tidak wajib. Nah, memang kalau di adat Jawa itu sudah lumrah ketika mau menjual tanah, maka orang-orang itu menawarkan terlebih dahulu kepada sebelahnya tanah itu ya, supaya apa? Supaya bisa dibeli oleh tetangganya ya, yang berdekatan dengan tanah itu ya. Tapi yang di sini ini adalah khulto bil syuf'ah bil khulto. Kalau jiwar maka tidak wajib untuk syuf'ah dan tidak bisa untuk syuf'ah ya. Wa inna ma tasbutu lan angin pestine dadi tetep apa asyuf'atu syuf'ah fima ing dalem perkara yang kosimu kang kena bagi apa ma ayak balu kang nrimo apa ma likis al kismata ing bagian ya. Du nama layan kosimu duduk perkara layan kosimu kang ora bisa den bagi apa ma kahammamin koyok jeding sohirin kang cilik. Fala syuf'ata mongko ora ana syuf'ah iku maujud fihi ing dalam hammamin sohir. Fa in amkana mongko lamun kongang utawa lamun mungkin apa in kisamuhu ngedumi man ya, ngedumi ma kahammamin koyok jeding kabirin kang gede, yumkinu kang mungkin apa ja'luhu ndadekaken hammamayini ing jeding loro ya. Sabatat tisuf'atu sabatat mongko tetep apa asyuf'atu akad syuf'a fihi ing dalem hammamin kabir ya. Lah ketetapan syuf'ah ini hanya berlaku untuk sesuatu yang bisa dibagi ya. Kalau sesuatu itu tidak bisa dibagi maka tidak ada syuf'ah. Contohnya kalau di sini Ibnu Qasim Al-Ghazi mencontohkan ini seperti kamar mandi. Kamar mandi yang kecil ini tidak bisa dibagi ya. Maka ini tidak bisa disyuf'ahkan ya. Ketika maka tidak bisa di hak beli prioritaskan ya. Ketika sampean mau menjual kamar mandi yang kecil ya, maka ya nanti salah satu dari orang yang berserikat dalam kamar mandi ini ya tidak bisa mengambil atau membatalkan penjualan itu secara paksa. Lah ketika mungkin untuk dibagi seperti kamar mandi yang besar dan kamar mandi itu bisa dibagi 2, maka diperbolehkan untuk syuf'ah ya. Jadi diling-giling, jadi seperti itu. Syuf'ah ini di muqaddimah awal tadi sebelum saya maknai, syuf'ah ini sudah
jelaskan dan gambarannya sudah jelas, maka harus dipahami dengan baik sehingga ketika nanti sampai ke syarat dan seterusnya ini sama tidak bingung lagi masalah syuf'ah ya. Wa syuf'atu utawi syuf'ah iku sabitatun tetep aidon halimane fi kullima ing dalem saben-saben perkara la yunqalu kang ora bisa den pindah minal ardi saking bumi ya. Jadi ini syarat yang nomor 2 itu adalah yang satu tadi harus sesuatu itu harus bisa dibagi. Yang nomor 2 ialah sesuatu ini tidak bisa dipindah dari bumi. Ghairil mauqufati kang ora barang wakofan wal muhtakaroti lan duduk barang kang den sewaaken ya. Kal akori koyok pekarangan wa ghairihi lan liyane akor. Jadi syuf'a ini syaratnya adalah kepada sesuatu yang tidak bisa berpindah, tidak bergerak ya. Ya, tetapi bukan barang wakofan. Kalau barang wakofan ini tidak bisa disyuf'ahkan dan bukan barang yang disewakan ya. Kal akori koyok pekarangan wa ghairi lan liyane akor minal binai saking bayani saking bangunan wasajari lan wit-witan tabaan krono anut lil arti maring bumi. Nah, contohnya ialah bangunan atau tumbuh-tumbuhan, pepohonan karena ini masih menempel di bumi ya, karena tidak bisa berpindah-pindah. Wa inna ma ya'khudu asy-syafi'u siqsal aqari bisamani wa inna ma ya'khudu lan angin mestine ngalap apa sapa asy-syafi'u wong kang syuf'a siqsal aqari ing separuhe pekarangan bisamani kelawan rega ya. Alladzi waqa'a kang tumiba apa saman alaihi ing atase saman apa al-bai'u ngedol. Fa ing kana mongko lamun ana apa asamanu rega iku mislian bangsa sepadan kahabin kaya wiji wa naqdin lan nukut atau mata uang ya. Akhoda mongko ngalap sapa safi hu ing siksal akor bimislihi kelawan sepadane bimislihi kelawan sepadane siksal akor ya. Au mutaqawwiman utawa iku den aji kertoi. Jadi mutaqawwiman ini rujuknya kembali ke mislian ka abdin koyok kawula wa saubin lan dodot akhoda mongko ngalap sapa syafi hu ing masfu ya atau siksal akor biki matihi kelawan regoni saman yaumal bai'i ing dalem dinane ngedol ya. Misalkan begini contohnya adalah Syafi ya, orang yang menuntut untuk syuf'ah ya, di dalam separuh bagian dari pekarangan ini boleh menuntut harga ya, boleh membatalkan penjualan tadi atau meminta ganti rugi dengan harga jual ya. Ya, baik ini dengan samanu misli ya, dengan harga yang sama ya ataupun dia ini bisa menuntut dengan harga yang sama ya, harga yang mirip ya, sama dengan barang yang dijual ataupun dia ini meminta ganti rugi dengan mutaqawwiman ya. Ya, jadi barang yang mutaqawwiman itu adalah barang yang tidak mempunyai padanan seperti budak dan pakaian.
maka ia membelinya ini dengan ongkos barang tersebut saat terjadinya transaksi jual beli. Jadi kira-kira seperti itu ya. Wahia utawi suf'ah ay suf'ah tu tegese suf'ah bimakna talabiha ing dalam makna amri suf'ah iku alal fauri ing atase makna age-age ya. Suf'ah ini harus dilakukan segera. Hak suf'ah ini terjadi seketika ketika kesempatan pertama. Tidak boleh suf'ah itu ketika sudah ditawarkan nanti mau membeli ini apa enggak, misalkan seperti itu. Ini tidak boleh, oh iya saya beli tapi 1 tahun lagi. Jadi suf'ah ini harus cepat-cepat ya. Wahina idin lan ing dalam nalikane faur fal yubadir mongko becik ake sapa as-syafi'u syafi' idza alima ing dalam nalikane ngerti sapa syafi' bai as-saksi ing ngedolis paroni pekarangan bi akhdi kelawan ngalapi saksi. Watakunu lan ono opo al mubadaratu aki fi talabi syuf'ati ing dalem amri syuf'a alal adati iku alal adati ing atase kebiasaane. Fala yukallifu mongko ora den peksa sapa safi al isro'a ing cepet-cepet ala khilafi adatihi ing atase bedone umumi utawa kebiasaane safi bi adwin kelawan melayu au ghairihi utawa liyane adwin bal addo bitu balik utawi pelanggarane fi dzalika ing dalem mengkono talabi syuf'a annama ing sak temeni perkara udda kang den wilang-wilang apa ma tawanian ing suwe fi talabi syuf'ati ing dalem amri syuf'ah askoto mongko gugur apa maha ing syuf'ah wa illa lan lamun ora tawanian ora suwe ya fala mongko ora sakotoha ya. Jadi intinya adalah syuf'ah ini harus cepet-cepet ya. Ketika dia mau membeli sudah ditawari oleh rekan mitranya atau sekutunya yang memiliki tanah tadi, yang memiliki pekarangan tadi, maka dia harus segera membelinya. Tidak boleh nanti ini kok lama-lama atau mengundur-undur, ya, terlalu lama dalam mensyuf'ahkan, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Intinya adalah syuf'ah ini harus cepat-cepat. Fa in akhara mongko lamun ngakhiraken sapa syafi' ha ing syuf'ah ma'al kudrati ing dalem sertane kuwasa alaiha ing atase syuf'ah batalat mongko batal apa syuf'ah ya. Jadi itu ketika dia mengakhirkan syuf'ah padahal dia kuasa, dia mampu untuk syuf'ah, maka batal syuf'ahnya. Walau kana muridu syuf'ati lan lamun ono sapa muridu syuf'ati wong kang ngarepaken akad syuf'ah iku maridon loro augo iban utawa ora ono ya an baladil mustari saking negarane wong kang tuku au mahbusan utawa den penjara au khaifan utawa wong kang wedi min aduwin saking musuh ya fal yuwakil mongko becik makilaken sapa muridus syuf'ah in qadara lamun kuwasa sapa muridus syuf'ah wa illa mongko lamun wa illa lan lamun ora in qadara fal yushhid mongko nyekseni sapa muridus syuf'ah ala talabi ing atase amrih syuf'ah. Jadi maksudnya adalah jika orang yang menghendaki syuf'ah tersebut dalam keadaan sakit misalkan atau tidak berada di daerah orang yang membeli ya atau di penjara ataupun dia takut kepada musuhnya, maka harus mewakilkan pada orang lain jika mampu ya. Diwakilkan kepada orang lain, misalkan kalau zaman sekarang diteleponkan supaya
dia ini syuf'ah diwakilkan kepada orang lain. Nah, ini ketika tidak mampu maka ia harus melakukan persaksian bahwa dirinya ingin syuf'ah, bahwa dia bersaksi dia ini ingin syuf'ah ya. Ketika dia tidak mampu maka cukup dengan bersaksi saja bahwa dia ingin syuf'ah. Dipahami ini ya. Fa intaroka mongko lamun ninggal sapa muridus syuf'a al maqduro ing perkara kang den kuwasani alaihi ing atase al minat taukili saking makilaken awil isyati utawa nyekseaken batola mongko batal apa hake muridus syuf'a fil adhari ing dalam kaul kang adhar walau kala lamun dawu ora lamun ngucap sapa asy-Syafi'i wong kang akad syuf'ah, wong kang kepingin syuf'ah itu la a'lamu dawune la a'lamu ora ngerti sapa ingsun anna haqqo syuf'ati ing sak temene hak syuf'ah iku anal fauri ing atase age-age wa kana lan ono sapa murid syuf'ah iku miman saking wong yakhfa kang samar alaihi ing atase man apa dalika mengkono-mengkono hakku syuf'ah suddika mongko den beneraken apa muridus sapa muridus syuf'ah biyaminihi kelawan sumpahe muridus syuf'ah ya. Ketika jika dia tidak melakukan apa yang ia mampu lakukan ya fa in taraka al maqduru alaihi ini maksudnya adalah ketika dia tidak melakukan apa yang mampu ia lakukan baik berupa mewakilkan atau membuat saksi maka hak syuf'ahnya ini batal menurut qaul adhar ya. Dia tidak bisa membatalkan penjualan yang sudah dilakukan oleh temannya atau rekan serikatnya itu. Kemudian jika syafi' orang yang syuf'ah ini berkata, lah saya ini tidak tahu kalau sesungguhnya hak syuf'ah itu harus segera dilakukan, misalkan seperti itu. Dan ia termasuk orang yang tidak mengerti tentang permasalahan tersebut. Ya, maksudnya wakan nami man yakhfa alaihi dzalika itu maksudnya dia ini tidak mengerti tentang permasalahan tersebut. Maka perkataan Syafi' orang yang menuntut syuf'ah ini bisa dibenarkan dengan disertai sumpah ya, di depan hakim, nanti yang memutuskan hakimnya. Kemudian selanjutnya wa idza tazawwaja lan lamun ngrabi utawa nikah sapa saksun awak-awakan imro'atan ing wong wadon ala siksin ing atase sebagian akhoda mongko ngalap sapa sakhes sapa Syafi' ya akhoda mongko ngalap ai asy-Syafi'u tegese Syafi' hu ing siksa ya asiksa ing asy-Syafi'u asiksa ya asiksa ing sebagian bimahril misli kelawan mahar misil litil kalmarati maring mengkono-mengkono wong wadon ya. Dan permasalahan syuf'ah ini tidak hanya berlaku untuk tanah, untuk barang yang barang-barang yang tadi disebutkan contohnya. Misalkan ini permasalahan ini adalah ketika seseorang ini menikahi ya, menikahi dengan mahar. Misalkan begini, saya menikahi seorang wanita. Nah, saya memberikan mahar kepada wanita yang calonnya istri saya ini dengan sebagian toko misalkan. Padahal toko ini milik berdua, milik teman saya juga. Jadi separuh ini milik saya, separuhnya lagi milik teman saya. Lah, maka teman saya ini bisa syafi', bisa menuntut syuf'ah. Dengan apa? Dengan memberikan mahar misil, uang yang sepadan dengan sebagian toko yang sudah saya kasihkan kepada istri saya tadi. Jadi seperti itu. Wa ingkana lan lamun ono sapa asyufa'u pira-pira wong kang syuf'a iku jama'atan jama'ah istahaqqu mongko amrih ngahaki sapa syufa'a ha ing syuf'a ai syuf'ata tegese syuf'a alal qadri ing atase kira-kira bagian ala qadri khisosihim ing atase kira-kirane bagiane syufa'a minal imlaki maring
minal imlaki saking piro-piro kepemilikan. Falau kana mongko lamun ono li ahadihim iku li ahadihim maring salah siji sufa'a apa nisfu akorin separone pekarangan iku walil akhori tetep keduwe wong liya sulu suhu utawi sepertelune akor iku walil akhori tetep keduwe wong liya sudu suhu utawi sepereneme akor pekarangan. Faba mongko ngedol sapa sahibun nisfi wong kang duweni separo ya tahu ing bagiane sahib akhoda mongko ngalap sapa ing khissa sapa al akhoroni wong liya loro aslasan ing kelawan sepertelune aslasan kelawan sepertelune. Kemudian sehingga jika salah satu dari mereka ini memiliki separuh dari perkebunan yang dijadikan syirkah ya. Berarti adalah permasalahannya ketika syafi'nya orang yang menuntut suf'ah atau yang berhak atas suf'ah ini banyak ya, beberapa orang ya. Maka dengan sesuai ukuran barang-barang. Kalau yang misalkan suf'ahnya ini beberapa orang, maka suf'ahnya ini ya sesuai dengan jumlah barang-barangnya, sesuai dengan bagian-bagiannya ya. Tidak boleh kalau bagiannya sedikit nanti meminta banyak, maksudnya tidak boleh seperti itu ya, sesuai dengan ukuran bagian mereka ya, dari barang-barang yang dimiliki ya. Sehingga jika salah satu dari mereka memiliki separuh dari perkebunan ya, dan yang lainnya memiliki sepertiga, dan yang lainnya lagi memiliki 1/6. Jadi ada suatu tanah ini suf'ahnya bersama-sama. Serikatnya bersama-sama. Ya, satu memiliki separuh, satunya lagi memiliki sepertiga, satunya lagi memiliki 1/6. Ya. Kemudian orang yang memiliki separuh dari tanah tadi kok menjualnya. Ya. Dan dua orang yang lainnya berhak mengambil bagian menjualnya ya. Lah yang sepertiga dan 1/6-nya ini berhak mengambil dengan dibagi sepertigaan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya ya ketika suf'ah ini bersama-sama maka ya sesuai dengan bagiannya. Jadi seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya karena ini pengajian online sehingga tidak menuntut kita untuk bertatap muka dan itu bisa mengadakan sesi tanya jawab secara langsung. Maka kira-kira apa yang kami sampaikan banyak kekurangan, nanti silahkan dibenarkan di kolom komentar ataupun langsung japri kepada media sosial yang kita miliki ya. Usikum wa nafsi bitaqwa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.